manusia dan singgungannya dengan iblis sebagai sebuah entitas maupun psikologis yang sebenarnya itu saja dari dulu, yaitu ketika manusia membanggakan sekaligus mengeksploitasi peradaban dan melupakan nurani. Di manakah letak kemanusiaan sejati? Iblis, sang penjuru abadi, menantang kita untuk melihat dan membaca kembali secara kritis. Benarkah ia sumber kejahatan, atau justru manusia sendiri yang tak lagi mengenal arah? Saksikan perjalanan eksistensial problematik iblis eks manusia dari dulu banget atau zaman Paleolitikum hingga ke hari ini dalam sebuah panggung perenungan yang mengusik nurani dan logika. Anjay! Pengetahuan hukuman iblis menggunakan pendekatan eksploratif karena setelah kami mengkaji dan mendiskusikan tentang ini menggunakan perspektif kajian drama 1 semester 5 oleh Ibu Atiko dan perspektif kajian drama 2 oleh Ibu Rohida Elwati. Kami dapat bahwa peradaban psikologi yang tergabung dengan pengetahuan psikologi dan ilmu merupakan salah satu yang kami lihat. Misalnya boneka-bonekaan, udah, pasar-pasaran, atau dokter-dokteran. Udah. Cuma bedanya ada yang nonton. Jadi harus rapi, harus bagus, supaya yang nonton senang. Oh, sama kayak guru ngajar di kelas. Hampir sama. Tapi kalau dalam pementasan, mereka yang mendengarkan, bukan kayak di kelas. Tapi kan bukan kalau gelap kayak gini semuanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan tapi kan terdengar. Ibu, tapi kan harusnya terang biar kita bisa lihat. Iya. Dengerin. Nanti pasti terang. Tetapi sebenarnya lampu itu adanya di sini, di mana? Di sini. Dan di sini, di mana? Di sini. Gitu.
yang sadap, lampu ya tiba-tiba mendadak mati. Terus waktu itu ada orang yang batuk terus-menerus dan kencang sekali. Terus juga ya Kang, ada bau kentut yang amat-amat sangat bau Kang. Ih, Tapi ya Bang, yang paling sering adalah hampir semua latihan adegan kentrung kita ini dimasuki oleh orang asing itu Bang. Pokoknya kacau Bang, kacau. Tar, orang asing. Siapa? Mengacau bagaimana? Pokoknya ya Kang ya, ini orangnya tuh masuk-masuk, ikut berdialog, ikut olah. Ngomongin itu juga lagi Bang, yang gak ada dalam naskah. Bentar. Loh, kalian ngapain sini? Nonton Bang. Mau nonton? Munduran dikit. Ayo bener. Jangan main-main ini. Ini pentas kebangkitan. Tidak boleh sampai gagal. Ini sangat penting. Karena ini menyangkut spirit seluruh bangsa. Makanya kami ramai-ramai silaturahmi ke rumah Bang Prawito. Dasar teroris sesat. Udah teroris, sesat lagi. kami teh ya semuanya marah-marah, bahkan hampir tuh berantem sama dia. Tapi ya menurut saya teh agak aneh ketika Teh Prawikus mau memukulnya, mendadak dia teh terpleset sendiri dan jatuh. Kemudian Teh Prawijo melompat hendak menekannya, malah keliru tarik tas saya. Terus juga ya yang terakhir, Teh Prawidi yang giliran mau meringkusnya, tapi dia teh malah lari terbirit-birit menuju WC. Entah bagaimana ya, tiba-tiba saja dia teh ingin beol. Tapi ya Bang ya, yang paling bikin kesel tuh ya, orang tadi itu tuh ngapain kalau pentas ini tuh gak penting, kalau kebangkitan itu gak ada. Siapa orang itu? Apa ada orang Bugden Sakti Mandraguna? Kok berani-beraninya dia mencampuri urusan saya? Apalagi sembarangan mengatakan bahwa pentas kebangkitan kita ini gak penting. Terima saya. Ayo kita cari dia. Loh, ngapain di aja? Ayo kita sikat dia. Oke Bang. Inilah pelanggaran yang kedua yang dilakukan oleh manusia. Sudah ada pemakan buah budi di surga. Itu pembunuhan sederhana, Paula. Kelak akan sampai ke tingkat mutilasi. Aku akan sangat sibuk dengan nyawa-nyawa manusia. Telah jutaan orang membunuh dengan cara dan senjata yang bermacam-macam. Pakai pedang, senapan, gas, racun, santet, juga rudal. Tiap saat aku menguti nyawa-nyawa manusia. Namun sedih hatiku jika melihat cara manusia mengakhiri hidup sesamanya. Bahkan mereka melakukan strategi pembunuhan kemanusiaan lewat kekuasaan politik, industri media dan pendidikan, termasuk agama. Mudah sekali untuk melihat dan menghitung apa yang akan terjadi pada manusia. Bermula dari pembunuhan bodoh yang pertama, kemudian zaman Nuh yang dahsyat, Atlantis dan Lemurian, Astina dan Amarta, dan diakhiri oleh banjir agung yang menenggelamkan gunung dan menata kepulauan-kepulauan. Kemudian zaman Hud yang agung, Maya dan Inka, dan akhirnya peradaban penuh kerendahan. Namun angkuh dan merasa tinggi derajatnya pada 20 abad setelah lahirnya Rasul Cinta. Para penghuninya terus saja berpoya-poya. Padahal mereka berada beberapa langkah di depan gerbang
nenggelamin pulau-pulau itu. Hanya meluap, tidak menenggelamkan. Penduduk pulau-pulau itu terlalu hina untuk tidak ditenggelamkan. Tidak, penduduk pulau-pulau itu akan bangkit. Ya bakalan musnah lah. Mereka masih punya waktu untuk bangkit 7 tahun lagi. Setahun ini untuk menimba-nimba diri dan 3 tahun berikutnya untuk mempersiapkan kebangkitan. Dan 3 tahun kemudian akan lenyap kehilangan eksistensi. Semara bumi, gembira benar ya hatimu melihat derita mereka. Lagian, ngapain juga saya kudu keberatan ngeliatin penderitaan para tukang fitnah. Orang yang suka males-malesan, yang doyanannya nih ya, cuma berpikir curang dan terus-menerus mempertahankan kebusukan hati mereka, Maula. Kamulah yang merasuki mereka dengan kejahatan dan kehinaan itu. Sebenarnya, lakon teater ini saya rusak atau tidak sama saja. Apapun saja judulnya dan bagaimanapun bentuknya, awalnya selalu romantisme dan kecengengan. Tengah-tengahnya diindah-indahkan, dipalsu-palsukan. Dan akhirnya sudah ada di genggamanku. Sejak setiap penulis lakon dan para pemerannya masih bayi dan umbel. Pidatoku 7 abad yang akan datang sudah ku ketahui sekarang isinya. Karena lakon manusia selama 7 abad ya sama saja. Pandangan pengetahuan ente semua itu mandek nyampe beberapa tahun ke depan. Tapi tenang bahaya, jangan khawatir. Kehidupan ini mah cuma kemungkinan-kemungkinan. Mungkin aja nih ya, ente semua bakalan dikasih petunjuk. Jadi bisa tuh ngubah cara pandang ente semua terhadap sesuatu. Atau mungkin ente ini bakalan dibukain pintu-pintu baru, cakrawala ilmu baru, teknologi baru untuk suatu peradaban yang emang bener-bener baru. Atau sebentar lagi tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada manusia. Tidak ada laut dan darat. Tidak ada bumi dan galaksi. Ini yang asyik. Tuhan, ayo cepat dong. Ini yang asyik. Sesungguhnya saat kita bermula, ledakan itu ledakan benda, melainkan ledakan cahaya. Berlaksa-laksa ciptaan cahaya menjadi dua. Berlangsungnya ciptaan cahaya menjadi waktu. Ledakan alam dan mata sang pencipta. Namun bagi sang pencipta. Beliau yang barusan ngomong itu Jabar Allah. Maula Jabar Allah, mirip Jibril ya. Beliau itu penabur benih kecerdasan, ilmu dan akal budi. Satu dentuman tak terkira indahnya. Ada yang menirukan bunyi dentuman itu. Bum, blar, dor. Tapi yang penting, bum itu menyebar menjadi benda-benda semesta raya. Mulai menjadi waktu yang tak terputuskan wujud dan hakikatnya. Tapi, meskipun dentuman itu menyebar jadi benda-benda semesta raya, sesungguhnya ia adalah dentuman cinta. Takdir abadinya kasih sayang. Dan yang tergabung di dalamnya hanyalah makhluk yang suci hati dan pikiran. Nah, yang ngomong tadi itu petugas pembawa segala macam biji-bijian ke seluruh permukaan bumi. Nama beliau Makahala, Maula Makahala. Tapi kalau diubah hurufnya menjadi Mikail. Bumi diciptakan sebagai titik partikel terindah. Ia adalah intan berlian di antara gelap-gelap bebatuan yang menaburi arah semesta. Panas dingin, gelap terang, keras lembut, putus asa dan harapan menjadi hiasannya. Dan sang makhluk unggulan diperjalankan di kehangatan bumi, dikawal dan dilayani oleh bermacam makhluk yang menghuni langit. Andaikan saja mereka mau belajar betapa sang pencipta amat mencintainya. Nah, kalau yang barusan ngoceh itu tuh Hasarapala, peniup trompet keindahan ke seluruh bintang dan planet-planet. Maulah Hasarapala. Ya mungkin orang lain biasa ngucapinnya Isropil. Ruh ditiupkan melalui ubun-ubun sama junjungan, bersemayam jiwa suci di keabadian kalbunya. Getaran dan tenaga ruh itu berbendar-bendar menggerakkan akal kepalanya. Namun sama junjungan menyangka kepalanya hanyalah benda, akalnya dikawinkan dengan kemalasan dan hatinya diingatkan dengan keserakahan. Betapa
dan betapa rendahnya Dina sekarang jadinya. Yang terakhir ngomong itu namanya Maula Hajarala, sang pemahat agung, sang maha pencipta menghidupkan pahatannya sehingga beliau itulah yang diberi hak untuk mengambil kembali kehidupan itu dari setiap jasad yang dipahatnya. Udahlah, mending kita sekarang joget-jogetan dah. Ayo masuk. Tolong bapak-bapak dan ibu sekalian duduk terlebih dahulu. Duduk di mana? Bebas. Cepet. Bocil, tadi om udah bilang apa? Kalau mau nonton di luar. Cepet. Kalian berdua kenapa masih berdiri? Cepirin, Bang. Tahan. Kali ini agak darurat. Kentrung kita agak mengalami gangguan karena kita akan segera menerima tamu. Tahu dari mana, Bang? Tamu dari mana saya juga belum tahu. Tapi yang terpenting dia kesini akan membawa burung Garuda. Burung Garuda. Benar burung Garuda. Burung Garuda benar. Nah, kalian semua di sini belum pernah lihat burung Garuda kan? Belum. Paling cuma lihat di gambar-gambar saja kan? Hari ini dengan mata kepala kita sendiri kita bersama-sama akan melihat burung Garuda. BTW Bang, Ya. saya sudah siapkan sangkar burung Garuda loh. Tingginya 40 meter, lebarnya 30 meter. Kira-kira cukup nggak Bang? 40 meter, 30 meter. Itu terlalu kecil. Kecil. Ekspektasi saya tidak sekecil itu. Karena semakin besar burung Garuda yang kita miliki, semakin bangga hati kita ya nggak? Kalau gitu saya siapkan sangkar burung Garuda yang tinggi dan lebarnya 1 kilometer saja. Udah. Pokoknya hari ini kita melihat burung Garuda itu. Nah, kalau kita melihat burung Garuda itu dengan mata kepala kita sendiri, insya Allah darah kita akan bergolak, semangat kita akan kembali bangkit. Nah, ayo, aku ingin mendengar kembali nyanyian kegagahan Garuda. Ayo, bangun! Bangun! Ayo kita Garuda. Ayo. 1, 2, 3, 4. Lemas amat. Mana semangatnya? Ayo. Garuda di dadaku. Garuda Garuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia ini. Nah, ini dia ini. Siapa, Bang? Orang yang akan membawa tamu penting kita pada hari ini. Di mana tamunya? Aduh, maaf Bang, benar-benar maaf. Tamu itu sudah saya rayu-rayu, bahkan semua saya paksa-paksa. Tapi beliau hanya menitipkan
Izinkan burung Garuda ini saja, Bang. Memangnya kemarin bagaimana harusnya? Kok beliau nggak jadi deh? Janjinya sih emang kesini, Bang. Tapi beliau bilang yang penting burung itu sampai di sini. Burung? Maaf. Ini burung Garudanya. Aduh, maaf, Bang. Tadi juga saya nanya pertanyaan kayak abang ke beliau itu. Iblis setan berkatakan. Ini penghinaan. Ini pelecehan. Ada iblis yang nggak boleh atau gimana sih? Jiwa Garuda saya terbakar. Darah Garuda saya panas. Bang. Sebelum itu, saya minta 2 orang untuk mengikuti kemana Bang Perahu itu pergi. Saya, siap. Saya ya. Iya. Oh iya, tentang tamu kita. Begini ceritanya saudara-saudara. Tamu itu awalnya mau saya ajak langsung ke sini, tapi beliau malah ngajak kita bertiga makan di sebuah restoran. Ya kan, Mbak Prawijo? Iya, restoran Padang sederhana tapi mewah. Bener kan, Mbak Prawidi? Iya, makan-makan. Bener banget ya. Sambil makan ya, kami mojok. Ya ngobrol sana sini. Tapi masalahnya, dia nggak ngasih tahu namanya siapa. Kami dapat khusus kilat tentang Garuda. Kami juga disuruh omong-omong sama Garuda. Ini bener banget. Dia bilang kayak gini, coba tanyakan pada Garuda itu. Dah, Garuda, apa sebenarnya kemauanmu? Kamu mau keluar sangkar atau tidak? Atau sudah enak hidup dalam kurungan? Di penjara dan makan minum tergantung pada tuanmu. Jawab dong Garuda. Jawab dong Garuda. Lantas tamu itu bercerita bahwa dulu ibu bapak Garuda ini agak lebih besar. Kakek neneknya lebih besar lagi. Induk Garuda 6 abad yang lalu adalah burung yang gagah perkasa, Penguasa yang kasar. terbangnya anggun, Dan dikagumi oleh seluruh makhluk yang lain. Garuda sejati dengan kepakan sayapnya yang kokoh melintasi kepulauan-kepulauan, bahkan benua-benua. Ia tangguh dan mandiri. Bahkan pernah lahir yang namanya Sumpah Garuda. Dan itu menjadi lembaran sejarah di bumi kita ini. Instruksi saudara-saudara semua, maafkan saya menjelaskan sebentar. Masya Allah, ya, ini tamu kita tadi. Ya, saya. Boleh saya memperkenalkan diri? Boleh ya? Boleh. Benar boleh. Boleh. Tidak akan menimbulkan masalah? Tidak. Janji ya, tidak masalah. Janji. Saya tidak lantas dituduh sesat, anarkis, kafir, atau apapun lainnya. Tidak. Baiklah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Iblis. Ya, nama saya Iblis. Iblis bagaimana? Ya memang nama saya Iblis. Turun. Nama situ Iblis, tapi situ bukan Iblis kan? Soalnya kita ngobrol tadi. Iya. Maksud kami, Iblis itu cuma nama kalian kan? Kayak manusia yang punya nama kayak Yudi, Dika, yang kayak gitu-gitu deh pokoknya. Tidak, saya ini memang Iblis. Makanya nama saya juga Iblis. Kalian Iblis, maka nama kalian juga Iblis gitu. Ya karena jumlah iblis ini cuma ada 1, ya saya ini doang. Kagak ada yang lain. Jadi kagak usah dikasih nama ini itu apa segala macamnya. Kecuali ya nama iblis be. Kalau manusia kan banyak, makanya harus diberi tanda satu persatu. Seperti Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi. Prabowo. Gibran. Kalau menurut saya, situ ini ya manusia, segala bentuk penampilan dan segala sesuatunya manusia. Masa iblis ya? Beneran iblis ya, guys? Mbak, Mas, dalam dunia manusia, iblis itu cuma lambang. Cuma
kejahatan, keserakahan, dan kapitalisme. Gimana? Sudah lama saya tahu itu. Tapi biarlah saya jawab satu persatu. Pertama, iblis apa kejahatan? Maaf ya, iblis tidak punya kepentingan apa-apa untuk berbuat jahat. Iblis tidak butuh jadi pejabat. Iblis tidak butuh kaya. Bahkan, iblis tidak butuh apapun macam kalian ini. Jadi untuk apa iblis berbuat jahat? Kedua, iblis lambang keserakahan. Mohon maaf agak hati-hati ya Mbak kalau bicara. Sebenarnya sudah sejak lama saya tersinggung berat dijadikan lambang keserakahan. Sebab saya tidak mengonsumsi apa-apa. Saya tidak butuh menumpuk-numpuk harta. Bahkan saya tidak butuh makan ataupun minum. Jadi saya ini serakah apanya? Memang saya manusia macam kalian. Nah, yang ketiga, tadi ente ngomong apaan teh? Iblis lambang kapitalisme. Ah, ilo kan iblis lambang kapitalisme. Kapitalisme itu iblis palsu. Iblis bukan makhluk kapital. Iblis kagak butuh kapital. Jadi, mana mungkin kalau iblis itu kapitalis? Ya maaf, mungkin karena riwayat iblis dulu memperdaya Adam hingga makan buah terlarang. Kemudian dihukum dan dikeluarkan dari surga dan dicampakkan hukum yang penuh kesengsaraan ini. Iya lagi. Siapa tadi nama bilang? Adam. Sini. Kamu kenal Adam? Kenal sama Adam di mana? Di Blok M. Adam. Udah berapa kali ke surga? Aduh, surga yang saya belum. Bodoh. Udah gak pernah ke surga. Gak kenal Adam. Masa pintar banding-bandingin dengan bumi? Itulah kebiasaan manusia. Selalu ngomong, menulis, memberi pernyataan, dan memperdebatkan segala sesuatu yang tidak benar-benar mereka pahami. Manusia itu baru bisa bunyi, sudah ngurus kata. Tahu itu dia, baru dia bisa ngurus satu kata, tapi udah langsung loncat baik ke wacana. Ujung-ujung nyamannya, mereka semua belum benar-benar menguasai wacana, tapi udah nekat duluan praktek bikin negara. Pembangunan, demokrasi, modernisasi, globalisasi, dan segala yang tinggi-tinggi. Akhirnya bertengkar sendiri dan mampus. Duduk kalian bertiga. Antum, duduk sini. Cepetan, anak banget. Sekalian saya kasih kalian pelajaran tanam anak-anak. Supaya kalian bisa mulai belajar mengenali kehidupan. Lihat saya. Semua lihat saya. Bagus. Saya ini adalah penghulu seluruh roh di alam semesta. Kalau pakai bahasa sana, sebutan resmi saya Sayyid Muluk. Siapa lagi? Sayyid Muluk. Oh. Saya Hodanul Jannah, bendaharawan kerajaan sorga apa? Hodanul Jannah. Nah, asal ente semua tahu nih ya, para sop langit pertama ngasih gelar ke saya Begawan Manembah alias Abid. Coba kalian ulangi. Abid. Ajib. Di staf langit kedua, saya itu disebut Rocky Allah atau Panembahan Anak Asor. Apa? Rocky. Di staf langit ketiga, saya ini dijunjung sebagai Sajid atau ahli sujud. Coba ulangi. Sajid. Di langit keempat, mereka memanggil saya Empu Menang. Hoshi apa? Hoshi. Nah, kalau di langit kelima, gelar saya ini Konit, pendekar rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Coba kalian ulangi. Rawe-rawe malam putung. Goblok. Bukan yang itu. Itu salah. Yang bener itu Konit. Coba kalian ulangi lagi. Konit. Nah, karena setiap perbuatan dan keputusan saya itu kagak pernah pakai tapi, asal, atau apapun itu. Ya, bahasa Inggris parungnya mah nih ya, saya ngelakuin tugas saya secara total, tanpa reserve. Di
Di langit ke-6, saya ini mujtahid, pejuang tafsir dan analisis. Coba dong diulang. Mujtahid. Di langit tertinggi, lapis ke-7, saya ini dijunjung sebagai zahid. Coba ulangi. Zahid. Salah, pakai za, ulangi. Zahid. Benar. Zahid. Ya, karena mereka tahu bahwa saya ini adalah makhluk yang hidup sangat sederhana. Tunggu, kalian kok salah tingkah? Bingung atau apa? Iya. Tidak menerima kenyataan saya bahwa saya ini adalah seniornya makhluk-makhluk langit. Ampun senior. Identitas. Kok kamu? Ah, gak ada punya, Bang. Balik sana. Saya tinggali kartu identitas saya. Di sini tidak hanya berisi tentang iblis, tetapi juga berisi beberapa terabyte tentang apa yang akan kalian alami mulai tahun 2045. Silakan dibaca. Baca. Kapanpun saja kalian memerlukan saya, untuk apapun itu saya siap melayani kalian. Sekarang ayo ikut saya. Ikut kemana, Mbak? Akan saya tunjukkan kepada kalian pemandangan-pemandangan yang tidak pernah kalian bayangkan. Iblis, 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 Ayo kita adu ke bawah. Ini ayo anjay. Dasar iblis laknat, setan-setan kualat. Kalian tidak senang bangsaku bangkit. Kalian halang-halangi majunya tanah airku. Kalian makhluk yang suka mengkerdilkan bangsaku. Dasar iblis penumpang gelap di bumi. Setan-setan penyamar di ekor Balkadaba. Hari ini aku sudah siapkan keris-keris Nusantara Sakti untuk mengusir kalian dari tanah Pertiwi. Kalian akan tunggang langgang oleh pamor Kiai Ponco Mulyono. Kalian akan rasakan rahasia kekuatan Kiai Tauhid. Dan kalian akan lari terbirit-birit oleh sepuan Kiai Madani. Assalamualaikum Kang Prawito. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kang Prawito. Loh, kamu lagi? Mohon maaf Kang, saya teh mau titipin ini keris. Keris? Mohon maaf Kang, sebenarnya ya saya teh gak berani masuk. Tapi dengar Kang Prawito berbicara tentang keris-keris barusan ini, maka saya teh mencoba memberanikan diri. Aduh, gimana sih maksudnya? Gak paham saya. Ini loh Kang Prawito, kotak-kotak ini berisi keris-keris juga. Ada keris Kiai Pilpres, keris Kiai Pilkada, keris Kiai Quick Count, ada pasangan keris Kiai Demos dan pasangan keris Kiai Kratos. Macam-macam Kang Prawito, ada keris Fit and Proper Test.
Dan yang terakhir Kang, yang lagi ngetop sekarang. Apa? Keris, Fufu, dan Kris Fafa. Kalau digabung jadi Keris Fufu Fafa. Nah, buka sendiri dan dilihat saja. Jangan main-main kamu. Saya sedang sangat tegang dan sangat serius. Bangsa kita ini sedang memasuki era yang sangat menjijikan. Tiga tahun kemudian, butuh hampa. Bangun. Ampun. Enaknya di saya dijadikan hutan di lagi saya. Ribet banget. Jangan ngaco ngomongnya. Negara Republik ini dibatalkan saja. Kebudayaan dan peradaban diulang dari awal lagi. Ngomongin apa sih? Ya bagaimana? Kekuatan itu terlalu ikut campur yang sangat besar. Maka mending penciptaan kehidupan dan kematian diulang dari awal lagi. Udah. Suruh dia duduk dulu. Udah, ya Bang, gak ngertiin banget. Tenang dulu. Minum. Aman, Bang. Ada apa ini? Ada apa? Ini Bang, Mbak Prawini barusan dibentak-bentak sama iblis. Aduh, ngomongin apa lagi sih ini? Ini Bang, kami kayak gini tuh habis diintimidasi sama iblis. Intimidasi itu bagaimana? Ya, iblis Bang, tamu kita itu ternyata iblis dan burung ini nih Abang nih. Ininya tadi dari beliau itu. Dia lagi. Dia lagi. Kalian ini jangan bercanda lah. Beneran Bang, malah tadi tuh iblis. Nih, kartu identitas sama beliau. Nih, nama Semara Bumi Semara Bomo alias iblis. Agama rahasia, kebangsaannya malaikat. Jenis kelaminnya non-gender beliau. Udah, jangan bercanda. Aman, Mira. Oh, udah, cukup. Stop pembicaraan tentang hal-hal klinik mitos, mistis seperti itu. Kita ini bukan bangsa yang secara pikiran putus asa dan lari kepada hal-hal yang mitos seperti itu. Kita ini sedang melaju kepada pentas kebangkitan. Kalian semua, berdiri, berbaris. Ngapain di meja? Ayo. Ngapain? Aing, bener. Iya. Ulangi kalimat saya. Ulangi kalimat saya. Belum. Lagi. Persetan dengan iblis. Ngapain diem? Persetan dengan iblis. Persetan dengan iblis. Persetan dengan semua makhluk apapun yang tak punya hak atas bumi dan kehidupan manusia. Persetan dengan semua makhluk apapun yang tak punya hak atas bumi dan kehidupan manusia. Kami manusia mandataris Tuhan di bumi. Manusia mandataris Tuhan di bumi. Telah menjadi semakin dewasa. Telah menjadi semakin dewasa. Berkat pengalaman jatuh bangun. Berkat pengalaman jatuh. Bangun. Jatuh bangun. Bangun. Jatuh dan bangun kembali. Jatuh dan bangun kembali. Kita mungkin akan jatuh lagi. Kita mungkin jatuh lagi. Tapi pasti kita akan bangkit kembali. Tapi pasti kita akan bangkit kembali. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tangannya ditepuk-tepuk kayak ada ini. Udah. Demikian sekian. Dadah, bubar. Kita ke sanggar lagi. Ke sanggar. Kak, tunggu. Bang Raya, dialognya belum kelar, Bang. Gusti yang menciptakan Kanjeng Maula Jabarala, titahkan kepadanya agar menemani kami yang tak berdaya. Gusti yang menciptakan Kanjeng Syekh Mangala, perintahkan kepadanya agar mengawal kami dengan setia.
tahayul, mitos, image, dan juga citra. Mereka semua kan memilih pemimpin atas dasar citra. Ya, jadi manajemen si pemimpin juga ya manajemen citra. Suara bumi, aku dan kami semua tidak memerlukan pendapatmu. Aku ini berbicara tidak untuk yang tidak memerlukan. Aku ngomong untuk yang memerlukan. Kalau yang untuk berkelit juga tidak kami perlukan. Banyak yang belum tahu, sehingga mereka semua perlu tahu. Kami diciptakan untuk mengetahui, bukan untuk mengetahui. Ketidaktahuan itu saudara kandungnya kebodohan. Itulah salah satu sumber bencana manusia. Itu tujuanmu kan sekarang bumi, sehingga engkau merasa tinggal di bumi, jadi hantu yang membayang-bayangi bangsa apel ini. Saya ini cuma ngebukain wacana-wacana doang, tapi para tapel itu sendiri kan yang berhak menentukan kehidupan mereka. Halus sekali kata-katamu, lembut sekali bahasamu. Wacana-wacana, maksudmu kau memperkenalkan kepada bangsa tapel wacana kejahatan, wacana pembusukan, wacana kecurangan, juga wacana hianat. Aku mencoba menggiring mereka agar waspada terhadap benih keburukan yang ada di dalam diri mereka sendiri. Tapi mereka malah menikmatinya. Kalau bukan kamu, siapa yang mengajari mereka menikmati kejahatan? Maulah Jabal yang terhormat. Aku tahu bahwa sesungguhnya kau tahu apa yang aku lakukan atas tapel-tapel. Aku ini mempengaruhi mereka untuk bersikap jantan terhadap kejahatan, bukan kemunafikan terhadap kebaikan. Apapun alasanmu Semara Bumi, tapi andilmu sangat penting terhadap perkembangan hati, dengki, dan dendam yang ada di dalam diri tapel-tapel yang saling merusak bumi dan saling membunuh di antara mereka. Abrakadabra, anacaraka. Itulah yang kusukai dari sikap kalian. Hatiku menggelegak, jiwaku membara bagai paret api. Tiap kali kalian mengajari manusia untuk mengkambing hitamkan aku. Tapi kalian dengar semua nih ya, bahwa atas itu semua saya kagak bakalan ngebela diri. Jika aku pantas dibela, tak usahlah diriku sendiri yang membela. Sebab semua yang kulakukan ini tak terjadi apabila Tuhan tak mengizinkannya. Wahai manusia penduduk kepulauan surga di permukaan bumi. Aku senang melihat kalian merasa sukses atas hidup kalian. Aku gembira kalian benar-benar mantap dalam rasa sukses itu. Aku menyaksikan kalian kagum sendiri atas kemajuan dan peradaban yang kalian bangun. Dan aku kagum kepada kekaguman kalian atas diri kalian sendiri. Aku takjub kepada ketidakmengertian kalian atas apa yang sedang kalian alami dan apa yang akan kalian tanggung. Aku ucapkan selamat kepada para cerdik pandai yang begitu percaya bahwa mereka benar-benar cerdik pandai. Aku ucapkan selamat kepada para rakyat yang selalu sanggup memaafkan para pemimpinnya. Dan aku ucapkan selamat kepada para pemimpin yang sanggup berjiwa besar ketika selalu dimaafkan oleh rakyatnya. Saya ucapin salut buat ente, para pemuka, lupa lagi. Kayak tadi. Saya ucapin salut buat ente, para pemuka spiritual yang senantiasa dikagumi oleh umat-umatnya berkat indahnya pakaian dan kepasihannya. Saya juga ucapin salut buat ente, para pengemis yang sukses menjadi penolong dan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Saya juga ucapin salut buat ente semua pamong-pamong negara yang kagak ada capek-capeknya buat mendidik rakyat supaya selalu jadi sabar dan pemaaf karena akan makin habisnya hak-hak dan harta kekayaan mereka. Aku menyapamu, wahai negeri tuan rumah segala bencana. Wahai negara kampiun dalam segala hal yang menyangkut pertengkaran dan korupsi. Aku nyatakan rasa sayangku, wahai bangsa yang tangguh dalam penindasan dan teramat sabar dalam keteraniayaan. I love you, wahai bangsa yang api neraka tak akan
tega menjilat kalian, dan surga rindu kepada ketahanan hati kalian. Sepi amat di tempatnya. Mana orang-orang gua nih? Prawe, woi, mana lo, Prawe? Iya, Bang. Dari mana aja sepi amat di tempat latihan? Bang, saya pengen menangani ketruk klinik kita nih bang. Ya. Tapi gimana ya bang kalau iblis-iblis kayak yang tadi itu datang lagi? Iya bang, gak lucu kan kalau misalnya datang pas kita lagi pentas sih. Oke, kalau begitu, pentas kita harus kita dahului dengan wiridan bersama, setuju? Setuju. Oke, terus kita zikir orang sekampung tuh, nah, setuju? Setuju. Istighosah atau apalah, setuju? Setuju. Oke, terus juga kalau ada masyarakat kita yang percaya sama ruatan, biarkanlah dulu ruatan sana, oke? Ih bang, masa iya iblis takut sama istighosah? Dari dulu gak kurang-kurangnya deh bang masyarakat kita zikiran dan wiridan. Tapi rasanya kok pengaruh iblis itu makin besar aja sih bang. Di samping masalah iblis ya bang, dalam rangka kentrung keliling kita ini, kan saya mencoba mencari pemainnya ya bang. Tapi ternyata yang daftar hanya para tapel aja bang. Kemarin saya dengar ada pemain film sama artis sinetron segala. Cuma kelihatannya doang bang, pas dicek ternyata para tapel. Tahu nggak bang? Ada sejumlah pejabat, ustadz, kaum intelektual, aktivis LSM, bahkan yang paling penting bang, Apa? ada PSK. Astagfirullah. Tapi setelah kami cek-cek ya bang, ternyata isinya tapel Ya juga. Allah. Terus di samping itu penulis naskah kentrung keliling kita ini sampai detik ini nih ya bang, belum lengkap nyeturin naskahnya, terutama bagian endingnya. Kalau babak pendahuluannya udah, terus babak progresi pembangunan konfliknya juga udah, bahkan sangat lengkap bang dengan segala gambaran kerusakan, kebobrokan dan kehancuran. Tapi gak ada solusinya. Jadi pentas kita ini nih kali ini isinya cuma konflik terus-terusan tanpa adanya penyelesaian bang. Kan bang, judul akun kita aja masih belum ada kesepakatannya. Bener bang, penulis naskahnya mau ngomong gini, biarin aja para pemain dan penonton yang menciptakan judul masing-masing dalam imajinasi mereka. Tapi ya bang, Gimana? meskipun penulis naskahnya belum tahu judulnya apa, saya sudah membuatkan puisi. Gimana tuh? Garuda dikurung, Garuda dipenjara, Garuda dikurung, Garuda dianiaya, Garuda diperas, Garuda dianiaya. Dia itu anak Garuda begitu kuatnya, tak tersakiti oleh luka, tak tergemik oleh rasa sengsara, tak mati-mati dalam derita. Sekuat apapun sangkar yang mengurungnya, tak mampu terang. Jauh dia juga. Sedahsyat apapun bencana yang menggigitnya, tak sanggup menahan cita-cita kemerdekaannya. Ana, Dwi, Vira, keluar. Cepat keluar. Aku Semara Bumi. Aku pengendali seluruh lakon pementasan ini. Aku narator. Aku pemeran utama. Panggungku menghampar di alam dan kehidupan manusia. Aku Semara Bumi alias Morobomo. Akulah yang dulu memimpin para makhluk suci. Saya ini penemu indahnya bumi. Cuma bumi, titik di alam semesta yang emang paling memenuhi gairah hidup. Akulah bapak kehidupan di bumi. Akulah perintis hangatnya kehidupan di bumi. Aku berterima kasih tiap tahun kalian selenggarakan Hari Bumi. Hanya saja kalian tidak mengerti asal muasal, sehingga tak kalian sebut-sebut namaku. Kalian tidak paham kesunyatan Big Bang. Akulah yang dulu menyeret Adam dari surga ke bumi. Karena
Karena sejak semula Tuhan menciptakan khalifah itu tidak di surga, melainkan di bumi. Bumi ini planet unggul. Kalau surga isinya kepastian, bumi berisi kemungkinan. Aku guru besar, Profesor Agung seluruh makhluk langit. Bersama para malaikat, aku disuruh bersujud kepada para tapel. Dan itu adalah ujian. Tentu jawabanku adalah menolak bersujud. Karena bagiku, hanya Tuhan yang memiliki hak atasku dan sujudku. Itu ku sengaja agar aku tak dikehendaki lagi untuk tinggal di surga. Karena bagiku bumi jauh lebih menarik dibanding surga. Aku bilang kepada Tuhan, Tuhan, tolong beri aku tangguh sedikit waktu. Dan di zaman yang paling bodoh dari peradaban di bumi, lihatlah kehidupan manusia yang sudah berubah jadi tapel-tapel ini. Mana pantas makhluk macam ini dijunjung oleh siapapun. Demi Tuhan, demi akal sehat, aku mengumumkan sebuah pernyataan bahwa kaum tapel pemimpin bumi ini sama sekali tidak pantas untuk dihormati, bahkan oleh seekor tikus dan kadal. Aduh, nafsu saya tidak terkendali. Loh, ada apa sih bang? Coba lihat itu, perasaan saya ini campur aduk kalau melihat tapel-tapel itu. Lah ya itu bang, apa ada lakon yang cocok untuk mereka? Bahkan disuruh nonton saja pun apa bisa mereka mengambil suatu pelajaran dari pertunjukan? Gempa bumi yang dahsyat aja nggak jadi pelajaran bagi mereka bang. Meskipun begitu, saya tetap sayang sama mereka ya. Tapi kadang jengkel juga. Saya juga sangat sayang banget sama mereka. Tapi terus terang, lebih senang jika diizinkan menempelin kepala mereka. Loh, ada apa? Kok ingin menempelin kepala mereka? Gini ya bang, mereka itu kelihatannya nggak menarik. Tapi ketidakmenarikan mereka yang membuat mereka sangat menarik Ya bang. sudah, kalau begitu jadikanlah tapel-tapel itu sebagai aktor kentrungmu. Sebab dalam pementasan tidak ada aktor yang buruk atau yang baik. Tapi dia ditempatkan di tempat yang tepat atau tidak. Bang Prawito dulu mengajari saya kalau kita itu harus belajar kepada siapa saja dan apa saja. Kepada nabi-nabi, malaikat, ulama, orang cerdas, orang gila, atau bahkan iblis sekalipun. Dan tampaknya para tapel-tapel ini bisa jadi guru yang baik ya bang. Benar, kalau kita berprasangka baik. Tapi kenyataannya apa? Dia selama hidup diasingkan, dibisukan, dihinakan, sehingga mereka selama hidup tidak bisa berkata-kata banyak. Justru banyak muatan-muatan suci di dalam hatinya yang harus mereka ungkapkan. Loh, bangunin ini. Tapel-tapel bangun, woi, bangun kayak di rumah nenek aja. Prawiti, Prawida, tolong bangun ya. Ajarin mereka sekolah. Bangun. Cepetan, bangun. Bangun. Ayo semua bangun. Ih, magang banget sih ya. Ayo bangun. Semuanya bagus banget. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan belajar membaca. Dengarkan dan ikuti dengan baik. Data kawaso, hajadalah hajadah. Pohon ditebangi, anggaran dimotongi. Pohon ditebangi, anggaran
untuk dicarikan S3 dipalsukan. Bakara kata yang hanya apa? Udara diracuni, darah diprawani. Udara diracuni, darah diprawani. Kaja adalah jada, daya jada, sadar jaka jaja. Tanah dikerdilkan, harta negara dijual eceran. Tanah dikerdilkan, harta negara dijual eceran. Oke, semuanya, buat 2 baris. Ayo sebentar. Yang rapi. Apa hati tapel-tapel ini sesuci itu ya bang? Betul. Tapi itu dulu. Sebelum iblis merasuki sel-sel darah mereka. Abang kemarin ngasih tahu pengetahuan tentang iblis. Iblis itu terbuat dari api. Dia bukan benda dan dia nggak bisa diukur panjangnya, lebarnya dan tingginya ya bang. Semenjak bertemu dengan iblis, kamu semakin pintar deh. Tentu abang lebih ahli iblis dibanding saya. Ya jelas iblis mah udah dari zaman nenek moyang kita juga sudah ada. Layar rival iblis, ilah iblis. Tiada yang tahu iblis kecuali iblis. Loh kok jadi saya yang iblis kan? Saya nggak mau tahu. Pokoknya pentas kentrung kita nih harus tetap terlaksana. Orang-orang sekampung dan negara kita harus buru-buru kita selamatkan. Aduh, tapi saya nggak bisa janji bang kalau pentas kita ini bersih dari pengaruh iblis bang. Kamu ini dari tadi iblis mulu. Kenapa sih? Lah kan abang sendiri, abang sendiri yang ngasih tahu ke saya kalau iblis di dalam mas Pangrama yang masuk ke kepala drama itu sendiri bang. Ah, udah. Baris yang benar. Itu masih bengkok tuh. Nah, ikuti saya. Kanan dulu ya, kanan, kaki kanan. Ya. Terus berjalan. Tapi tidak mengerti kenapa mereka berjalan. Terus berjalan. Tapi tidak tahu ke arah mana mereka berjalan. Terus berjalan. Tapi tak pernah mempelajari tujuan. Terus berjalan. Tapi tak paham juga bedanya antara utara dengan selatan. Terus berjalan. Tujuan dijadikan jalan, jalan dijadikan tujuan. Terus berjalan. Kalau sudah ke depan, lupa ke belakang. Kalau sedikit noleh ke belakang, langsung lupa ke depan. Terus berjalan ibaratkan kendaraan. Gasnya maju sangat kencang, remnya blong. Sopirnya tidak nanya kemana penumpang yang hendak pergi, karena sibuk bertengkar sendiri. Roda depan mobil maju ke belakang, roda belakang mobil maju ke depan. Sopir menukarkan kendaraan dengan gerobak berjalan menuju kepentingan. Tak peduli kiri kanan, potong sana, potong sini, yang penting segera dapat uang. Sambil berdoa. Dan sebenarnya Tuhan itu baik, asal mengabulkan. Berisik. Terus amat sih. Tahu terlalu moralis. Dunia teater juga butuh hiburan. Udah keluar ah. Kembali
Sebab jika ia sudah maka tak tersisa pada waktu atas kekuasaannya pada tempatmu di ketinggian, bukan di kerendahan. Maka halah, kalau kau tetap turun ke situ, aku takut yang tinggi akan merasa direndahkan. Maka halah, pasti kau sedang mencari ketinggian di dataran kerendahan. Tetapi jawaban tutur kata Maula Jabarallah yang kita junjung bersama ini. Tak bisa kau andalkan ilmu, karena iblis, tokoh panutan kalian itu selaksa kali lebih berilmu dibanding kesarjanaanmu. Tak bisa kau andalkan kekuatan dan kekayaanmu, karena justru keahliannya adalah memanfaatkan kekuatanmu, dan kecanggihannya adalah menunggangi kekayaanmu untuk memperdayakan dan memperhinakanmu. Ampun paduka Maula Jabarallah, apakah kalimat-kalimat seperti tadi ada gunanya bagi makhluk bumi? Tuhan menyuruh kita menyampaikan kalimat-kalimat penyair, tapi penduduk bumi hanya memerlukan pelawak. Dengan mudah kau iblis idolamu itu telah mengambil wajahmu, Maula Makahalah. Dengan mudah ia merasuki aliran darahmu. Sudah ratusan ribu kata firman ditaburkan ke bumi, tapi hingga 30 abad peradaban bumi hanya 15 biji kata saja yang terlaksana. Iblis tokoh pujaanmu itu memperdayaimu dengan menjelma menjadi jas dan dasi, ngangkring sebagai jubah di pundak dan peci di kepalamu. Kalimat-kalimat indah seperti itu hanya disimpan di perpustakaan sekolah dan di rak-rak rumah ibadah. Kemudian ketika makhluk bumi turun ke pasar atau gedung kekuasaan, firman-firman itu diejek. Iblis tokoh besar itu mencegah manapun kamu melangkah. Aku juga bertugas menyampaikan kalimat-kalimat seram ini. Iblis, tokoh panutan kalian itu telah mengelabui semua wacana-wacanamu. Bola mana si iblis tokoh idolamu itu telah menjadi bola matamu. Engkau memandang segala sesuatu dengan pandangannya. Makhluk di bumi selalu siap mengingkari Tuhan asal menguntungkan, dan selalu siaga menuruti iblis asal sesuai dengan kemauan. Negaramu menjadi neraka yang menyiksamu, tapi harus tetap kau cintai. Kemanusiaanmu luntur, larut dan luruh, dan sekarang hanya menjadi rombong-rombong dan papel-papel. Dan waktu kalian hanya tinggal 7 Penggal kebodohan, 7 jengkal kesombongan. 7 langkah menuju detik perhitungan terakhir. Mereka tidak peduli 7 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, mereka tidak peduli. Yang mereka pikirkan hanya satu, keuntungan untuk diri sendiri. Udah kalian semua berhenti ya. Jangan susah kalau dibilangin. Udah sekarang kalian semua berhenti dan duduk. Stand. Duduk. Disuruh duduk aja susah banget. Kalian itu sedang diimpit masalah-masalah. Wah, tapi yang kalian lakukan adalah pesta-pesta cengengesan. Kalian dikepung, ditenggelamkan. Dibikin luluh lantak oleh problem-problem yang kalian ciptakan sendiri.
Buka telinga kalian lebar-lebar. Kalian ini sebenarnya bangsa yang paling unggul dan paling tangguh. Itu Dari keterpurukan hidup kalian sebenarnya mah tersimpan rahasia, Ege. Rahasia apaan? Rahasia kebangkitan, rahasia cahaya masa depan. Kalau kalian mau bersatu, bergandeng tangan, Dan bekerja sama untuk menguak rahasia itu. Maka sebentar lagi kalian ini bakalan jadi bangsa mercusuar dunia. Mereka tidak butuh jadi mercusuar dunia. Bahkan mereka tidak butuh cahaya. Iya, karena mereka mampu berbahagia walaupun dalam kegelapan. Bagi mereka tidak penting sukses atau gagal, tidak ada bedanya miskin atau kaya. Tentu saja, mereka juga tetap bahagia walaupun dalam keadaan apapun saja. itu kepala berisi sampah. Mana? Itu kepala penuh ulat. Nah, kalau kepala yang itu tuh kosong melompong. Nah itu, uang ditumpuk dipadatkan jadi kepala. Itu kepala harus diangkat dari dalam. Beda lah. Bisa? Hati-hati. Aman. Nah. Kalau kepala yang itu tuh di dalamnya cuma berisi susu dan pantat-pantat yang berjejal-jejal. Yang di sana, kalau parkir suka nyerobot tidak mau antre. Ya masya Ya, yang di sana, dia selalu incer peluang korupsi. Yang itu tiap hari nongol di TikTok, apa saja dikomentari, tidak peduli pak masalahnya atau tidak. Yang penting viewersnya berjuta-juta. Yang di sana keluar penjara jadi influencer. Yang itu tokoh agama tapi jual agama. Yang paling pojok bupati tapi makan preman. Yang sana narkobawan tokoh anti narkoba. Yang di sana sangat berbakat, termasuk bakat berkhianat. Itu orang hebat tapi pemalas. Yang di sana alim, soleh tapi sombong. Ampun. Kata-kata anjing. Tidak bergeming dia hantam masalah-masalah. Kagak mati dilindus derita. Tangguh di bawah penindasan. Tertawa ketika dianiaya. Gembira dalam sengsara. Udah bacot gantian dengan aja. Jadi ayo. Turun. Sebentar saya takut dijahilin sama suami. Apa mau Rian? Rian. Ayo Rian kita joget lagi. Musik. Maju dong.
kami akui. Kami memang bodoh. Tapi tak sebodoh yang Bapak Ibu kira. Kalaupun kami ini makhluk bodoh, tapi kami itu dibodoh-bodohkan. Tapi kami tidak bodoh untuk mau terus-menerus dibodohkan. Tapi kami tidak bodoh untuk mau terus-menerus dibodohkan. Dan kami tidak selamanya bodoh untuk membiarkan diri kami dibodohi. Tapi kami tidak selamanya bodoh untuk membiarkan diri kami dibodohi. Bodoh itu tidak ada. Yang kami tidak punya adalah biaya untuk berlagak menjadi orang yang tidak bodoh. Seperti Bapak Ibu ini berkuasa untuk membodoh-bodohkan kami. Padahal belum tentu Bapak Ibu ini tidak lebih bodoh dibandingkan orang yang paling bodoh. Mana suaranya? Bapak Ibu, kami selama ini sudah sangat sabar ya diperlakukan sebagai orang bodoh. Iya sih, kesabaran memang bisa jadi salah satu jenis kebodohan. Tapi nih ya, kesabaran kami menggambarkan betapa tangguhnya mental kami. Dengerin. Kami ini emang pura-pura bodoh. Bapak Ibu yakin bahwa kami bodoh. Betapa bodohnya orang yang tidak mengerti orang lain pura-pura bodoh. Seandainya kami ini memang orang-orang bodoh, sehingga Bapak Ibu sekalian menyebut kami sebagai tapel-tapel. Sekali lagi, seandainya kami memang orang-orang bodoh, maka hendaklah Bapak Ibu ketahui bahwa kami orang-orang bodoh sama sekali tidak membutuhkan orang-orang pintar. Sementara Bapak Ibu sekalian selalu membutuhkan orang-orang bodoh seperti kami untuk merasa bahwa diri Bapak Ibu ini pintar. Tolong Bapak Ibu sekalian dengarkan baik-baik. Inilah deklarasi orang-orang bodoh. Pintar atau bodoh jangan jadikan ukuran utama, kecuali untuk mengakui bahwa kaum pintar jauh lebih punya andil dalam hal merusak alam, bumi, dan negara. Pintar dan bodoh adalah dua kata yang amat melukai hati manusia. Yang kita perlukan bersama adalah pendidikan tanpa biaya, sehingga setiap orang memiliki kesempatan berkembang secara setara. Demikian, terima kasih. Hatiku berbinar-binar, hatiku berbunga-bunga. Ada apa gerangan Makahala? Sudah ada pemberontakan di masyarakat Apel Raya. Apalagi aku. Dulu aku yang mengambil tanah liat itu di bumi. Kemudian kubawa terbang kembali ke langit. Dan dari tanah liat itulah diciptakan tapel yang pertama. Tapel itu sangat dijunjung, dicintai dan dihormati oleh penciptanya. Karena ialah makhluk pertama yang ia ciptakan. Tapel yang menggairahkan, tapi juga menjengkelkan, mengharukan, tapi mengerikan. Tapel itu diberikan kerajaan yang sangat agung dan megah di surga. Dengan pakaian yang sangat mewah dan anggun. Dengan ikat kepala intan berlian dan jubah sepanjang 400 meter. Kemudian kami diperintahkan untuk bersujud kepada Kanjeng Kiai Tapel Adam Kalipatullah selama 100 tahun. Ya, selama 100 tahun. Kecuali begejil yang satu itu. Maulah Hajarala, aku perhatikan sejak Tapel tercipta, tak ada kalimatmu yang tak mengandung kejengkelan kepada iblis. Tentu saja, karena Maulah Hajarala inilah yang bekerja paling keras sejak penciptaan manusia pertama, yang kemudian berkembang menjadi tapel-tapel ini. Memang terlalu mudah mereka diseret dan dipermainkan oleh iblis. Para tapel adalah makhluk yang sangat ditinggikan oleh penciptanya. Namun sekarang, mereka menjadi bahan tertawaan makhluk seluruh alam semesta.
Karena mulut mereka menyembah Tuhan, tetapi perilakunya justru mematuhi iblis.
akan semakin amburadul karena Tuhan tidak ikut campur. Kan Bang Trawito sendiri yang berteriak, Tuhan, intervensi dong! Ibu, ini ada apaan sih? Aku gak ngerti. Aduh, juga gak ngerti. Ini cuma teater. Ibu cuma ditentang sutradara. Oke, aku tengahi ya adik-adik. Jadi kesimpulan sementara dari pementasan Tikungan Iblis kelas 6B jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah: satu dunia, satu orde, satu dunia, satu republik, dunia dengan satu pemerintahan dan satu mata uang, revolusi peradaban anti agama, di mana para pemuka agama digiring untuk menjalankan cara beragama yang sesungguhnya merusak agama. Ya kira-kira begitu. Anak buah, staf, sekjen, jubir, sutradara, terserah manusia menyebutnya. Globalisasi, alumbrados, grand skenario, revolusi ateisme, sekularisasi teologia, agama anti-agama. Satu dunia merasa mendapat hak dari Tuhan untuk memiliki dunia dan menguasai semua bangsa-bangsa yang lain. Ancaman militerisme, penghapusan rohani menjadi materi, penghapusan nilai keluarga, penghapusan patriotisme melalui pendidikan, media, organisasi-organisasi. Stafku sedang memaparkan di mana kehidupan manusia sedang berada saat ini. Drama revolusi industri, drama kapitalisme dan sosialisme, drama bom, drama otonomi daerah, perang Rusia-Ukraina, perang dagang Amerika-Tionghoa, genosida Palestina, fuck fasisme, sebuah lakon besar yang diberlakukan di seluruh muka bumi yang dulu membuat burung Garuda dikurung dalam sangkar. Ini cuma drama. Ini cuma pesta lama. Tunggu ibu. Ibu.
Demikianlah pertunjukan dari Tikungan Iblis kelas 6B PBSI UIN Jakarta. Tim Produksi Pesta Rama 10, Bendahara 2, Emira Hayatina Ramadan. Bendahara 1, Dirda Adha Azaria. Sekretaris 2, Altovia Nuha Belvar. Sekretaris 1, Selvina Maharani. Manajer panggung, Fahri Ardan Nasir. Pimpinan Produksi 2, Ratri Indah Purwandari. Pimpinan Produksi 1, Rian Dwianto. Dan inilah dia, para kru dan pemain Tikungan Iblis. Kru panggung, Abai, Baduy, Sultan dan Arif. Salma Jasmine sebagai tapel dan tim artistik. Nadia sebagai tapel dan tim PDD. Hasna sebagai tapel dan tim kostum. Bilkis sebagai tapel dan tim tata rias. Selvina Maharani sebagai tapel dan tim properti. Rizka sebagai tapel dan tim properti. Latifa sebagai tapel dan tim kostum. Ardan sebagai tapel dan tim artistik. Rian sebagai tapel dan artistik. Nisa sebagai tapel dan bendahara 2. Nuha sebagai tapel dan tim artistik. Mira sebagai tapel dan tim kostum. Tari sebagai tapel dan tim tata rias. Husna sebagai ibu dan bendahara 1. Fiona sebagai anak 1 dan tim PDD. Dwi sebagai anak 2 dan tim PDD.
Hamna sebagai anak 3 dan tim PDD. Elsa sebagai anak 4. Diba sebagai Sakla dan tim Tata Rias. Jasmine sebagai Prawikus dan tim kostum. Indah sebagai Prawijo dan tim PDD. Male sebagai Prawidi dan tim artistik. Meli sebagai Prawikun. Raffi sebagai Prawito dan tim artistik. Teti sebagai Maula Hajarala dan tim Tata Rias. Salma Zakia sebagai Maula Hasarapala dan tim Tata Rias. Melsa sebagai Maula Makahala dan tim kostum. Shiva sebagai Maula Jabarala dan tim PDD. Dea sebagai Semara Bumi 1 dan tim Tata Rias. Rini sebagai Semara Bumi 2 dan tim properti. Irgi sebagai Semara Bumi 3 dan tim artistik. Safira sebagai Semara Bumi 4 dan sekretaris. Zawir dan Imron sebagai penata cahaya. Syahri sebagai penata mapping. Ramdan sebagai penata musik. Hoirul Umam dan Muhammad Alfai sebagai penata suara. Stage Manager Meliana Putri. Asisten Sutradara Elsa Nabila. Mawar Apirilia. Dan pembimbing tikungan iblis Said Triadi Abdi. Cerita